Oke, bisa dimulai. Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang para peserta webinar series keempat pada malam hari ini dengan tema Overcoming Overthinking. Nah, sebelum kita mulai, ada baiknya dulu kita berdoa sesuai dengan kepercayaan dan agama masing-masing. Berdoa dipersilahkan. Berdoa selesai, terima kasih. Sebelum acara kita mulai, saya akan memperkenalkan diri saya sendiri. Saya sebagai MC pada malam hari ini, Novi Arini Rizky. Kemudian, saya akan memandu jalannya acara ini hingga akhir selesai. Sebelumnya, saya akan mengucapkan terima kasih kepada para sponsor yang telah ikut meramaikan acara ini. Terima kasih kepada Your Mind Consulting, terima kasih kepada Saum Mirza, dan terima kasih kepada Berbincang Psikologi. Kemudian, sebelum kita lanjut ke narasumber, saya akan menampilkan video profile mengenai Your Mind Consulting. Silakan, bisa disimak. Your Mind Consulting merupakan pelayanan psikologi online maupun onsite yang hadir sesuai dengan kebutuhan baik perusahaan, sekolah, kelompok, maupun individu. Your Mind Consulting bekerja sama dengan beberapa psikolog, diantaranya psikolog klinis dan psikolog industri organisasi. Your Mind Consulting juga memiliki manajemen yang berkompeten. Kantor kami berada di Kota Tegal, namun kami dapat melayani di berbagai kota dari Sabang sampai Merauke. Your Mind Consulting melayani konseling, psikoedukasi, psikoterapi, pelatihan, psikotes, Baik, itu sekilas ya profil mengenai Your Mind Consulting. Kemudian langsung aja kita kenalan sama moderator malam hari ini. Sebelumnya saya akan bacakan CV dari moderator. Moderator kita pada malam hari ini adalah Kakak Meti Tri Nurnuzulawati. Beliau merupakan seorang psikolog klinis yang telah menempuh pendidikan profesi psikolog beliau di Universitas Mercu Buana, Yogyakarta. Langsung aja kita kenalan sama Kakak Meti yuk. Kakak Meti, selamat malam. Halo, selamat malam Kak Novi. Terima kasih ya atas perkenalannya. Baik, kita langsung kenalan sama narasumber aja yuk. Kita lihat profilnya. Oke, Kak Nanda itu lulusan dari S2 UGM ya. Magister profesi psikologi klinis. Kemudian Kananda ini seorang praktisi psikolog klinis ya, bekerja sebagai psikolog klinis di Your Mind Consulting, kemudian di Halodoc, Lumina Consulting, sekaligus asesor di Talenta Indonesia dan psikolog klinis di Metaforsis. Nah, baik, terima kasih atas bantuannya Kak Mirza. Nah, sekarang kita bisa kenalan yuk sama Kananda. Halo Kananda. Halo Kak Meti, selamat malam. Selamat malam. Wah, tema hari ini luar biasa banget nih, overcoming overthinking. Oh iya Kak, sebelumnya saya mau informasikan sebentar ya Kak.
Jadi hari ini nih Kak, webinar ini kan webinar series yang terakhir. Nah, nanti ada pengumuman untuk free konsultasi untuk 4 orang pemenang yang akan diumumkan oleh Kak Novi. Oke, jadi sekarang Kakak bisa memaparkan nih. Silahkan Kak. Terima kasih Kak Meti. Halo teman-teman, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi ya dengan saya, Nanda Putri Ningtyas. Semoga tetap semangat ya dengan materi, dengan tema malam hari ini, meskipun mungkin kedengarannya agak nggak enak ya, kita kok ngomongin overthinking. Gitu. Jadi harapan saya kita sama-sama belajar, sama-sama sharing. Oke, sebelum saya mulai materi, saya ingin ngobrol-ngobrol dulu dengan teman-teman. Ada sedikit survei, bentar ya. Oh ya, sebentar. Oke, ini ada survei, silahkan masuk ke menti.com dengan menggunakan kode yang tertera di atas atau dengan link yang ada di sini. Bisa minta tolong dituliskan linknya di chatroom. Boleh dikopas lagi. Linknya boleh dikopas lagi Kak di chat. Oke, baik. Biar bisa langsung diklik. Oke. Oke, silakan langsung klik aja di situ dan masuk ke menti.com-nya. Ada pertanyaan nih, pernahkah kalian mengalami overthinking? Tenang aja, ini karena anonim, jadi teman-teman kalian dan saya pun nggak tahu nih yang ngisi sering siapa, yang ngisi jarang siapa, atau mungkin ada yang ngisi tidak pernah juga nggak apa-apa. Oke, boleh diisi lagi, kira-kira sampai 10 responden deh saya tunggu. Nggak ada yang ngisi tidak pernah, jarang 1 orang, kemudian sering ada 6 orang. Oke, ada lagi yang sering. Ada yang jarang lagi nggak nih? Atau mungkin tidak pernah, nggak apa-apa. Kalau ada yang, aku nggak pernah sih, tapi pengen ngisi yang sering gitu. Jangan ya, kalau emang nggak pernah, isi aja nggak pernah. Oke, saya tunggu sebentar lagi. Oke, saya lanjut ya, pertanyaan kedua. Nah, buat kalian tadi yang jawab jarang dan kemudian atau jawab sering gitu ya, terus apa sih yang sering kali bikin kalian overthinking? Di situ ada 3 opsi gitu ya, atau 3 tempat. Ngisi 1 boleh, ngisi 2 boleh, ngisi 3 juga boleh. Jawab trauma masa lalu, dimarahin orang tua karena belum nikah, jodoh, pekerjaan juga bisa. Oke.
Oke, kata-kata negatif. Broken home, diri sendiri, pandangan orang lain gitu ya, terus masa depan juga. Pernah ketemu hantu, oke. Ada lagi yang mau ngisi? Kata-kata negatif, dibentak bos. Oke, satu lagi dong, satu orang lagi, saya tungguin. Ada lagi yang mau mengisikan? Ya, kayaknya udah cukup ya. Ada trauma masa lalu, ada diri sendiri, ada jodoh, belum menikah, pekerjaan juga bisa bikin overthinking, masa depan, pandangan orang lain, dimarahin orang tua, broken home, kemudian ada yang dibentak bos gitu ya, mungkin dia pekerja gitu, kata-kata negatif. Oh, anak membandel. Oke, jadi udah punya anak ya, dan diri sendiri. Oke, terima kasih teman-teman atas antusiasnya. Oke, gitu. Nah, boleh dibantu slide-nya? Nah, tadi kan kita akan sudah membicarakan hal-hal apa sih yang seringkali bikin teman-teman overthinking gitu. Nanti sebentar lagi kita akan belajar sama-sama sebenarnya overthinking itu apa sih? Gitu. Apakah yang tadi disebutkan adalah bentuk-bentuk overthinking atau sebenarnya bukan? Lalu apakah memang sebenarnya overthinking itu ada baiknya atau sebenarnya jelek semua? Dan yang terakhir, bagaimana sih cara kita mengelola overthinking itu? Oke, sekarang lanjut. Next. Ini tadi profil singkat saya tadi sudah disebutkan oleh moderator. Next. Nah, kita berangkat dari pengertian dulu. Mungkin kalau kita diputus gitu ya, overthinking. Jadi over itu adalah mungkin berlebih-lebihan, sedangkan thinking adalah berpikir. Jadi berpikir berlebihan. Tapi apakah overthinking itu hanyalah sebuah pikiran yang berlebihan? Ternyata menurut salah satu kamus online menyebutkan bahwa overthinking adalah menggunakan terlalu banyak waktu untuk memikirkan dan menganalisis sesuatu dengan cara yang merugikan daripada yang membantu. Jadi poinnya bukan hanya waktu yang banyak untuk memikirkan dan menganalisis, tapi juga caranya nih yang merugikan. Gimana sih maksudnya gitu? Nah, semisal nih teman-teman sedang memikirkan sesuatu permasalahan atau memikirkan hal-hal yang sudah terjadi. Tapi dari situ teman-teman belajar untuk mengevaluasi, kira-kira oh ternyata aku kurangnya di sini, aku kurangnya di situ. Atau teman-teman tadi memikirkan pekerjaan gitu ya, tapi itu bikin kalian oke, berarti aku harus kerja lebih bagus lagi gitu. Jadi kan itu sebenarnya cara-cara yang membantu. Nah, yang dimaksud overthinking di sini adalah cara-caranya itu merugikan. Jadi lebih ke ternyata dengan overthinking itu penyelesaian masalahnya nggak ada. Yang ada cuma kalau bahasanya apa ya, ruwet aja gitu di kepala. Nah, secara umum overthinking ini terdiri dari dua bentuk. Ini disebutkan oleh Smith. Jadi Smith itu adalah salah satu psikolog klinis yang memang membuat buku tentang overthinking. Yaitu ada ruminasi atau rumination dan khawatir atau worry. Mari kita bahas satu-satu. Next. Nah, ruminasi. Kalau teman-teman dengar ruminasi, apa sih yang terlintas di benak kalian? Ada nggak yang bisa jawab? Ruminasi itu kayak apa ya? Gitu. Ada yang bisa jawab? Jadi ruminasi biasanya itu terjadi pada beberapa hewan.
seperti sapi, jerapah, kambing, gitu. Kebayang nggak? Nanti akan saya jelaskan kenapa kok ini namanya juga ruminasi. Nah, ruminasi ini kalau menurut pengertian yaitu salah satu bentuk pemikiran terus-menerus tentang peristiwa negatif di masa lalu ataupun sekarang dan mengakibatkan tekanan emosional. Jadi penekanannya adalah pada peristiwa masa lalu itu. Nah, karena fokus pada masa lalu, oke, Sari, terima kasih. Karena fokus pada masa lalu itu, jadi yang ada di bayangan kita adalah bagaimana peristiwa kehilangan dan kegagalan yang pernah kita lakukan. Dan akhirnya ada yang namanya cycle of self-judgment dan self-criticism. Jadi kita terus-terusan menilai diri kita, terus-terusan mengkritik diri kita. Nah, kata-kata yang sering muncul adalah seharusnya aku tidak gitu. Jadi kalau semisal kejadiannya udah berlalu gitu ya, terus teman-teman jadi mikir, coba kalau aku begini, harusnya tuh aku begini gitu. Padahal itu udah berlalu gitu. Nah, ini adalah salah satu bentuk ruminasi. Nah, yang berikutnya adalah tidak bisa melepas gitu. Cannot letting go, atau kalau mungkin bahasanya adalah susah move on gitu. Ya benar, karena sudah ada peristiwa kejadian di masa lalu, dipikirkan terus-menerus tanpa ada penyelesaian masalah, itu adalah ruminasi dan salah satu bentuk overthinking. Dampaknya apa nih? Karena kita sudah terlalu berpikir mendalam terkait masa lalu ini, akhirnya muncullah perasaan sedih lah, kemudian ada perasaan malu, kemudian juga mungkin ada rasa bersalah, oh iya ya harusnya aku nggak begitu, oh iya ya harusnya waktu itu aku begitu. Atau ada lagi perasaan menyesal karena kejadian yang sudah lewat itu tidak sesuai dengan ekspektasi kita, tidak sesuai dengan rencana kita. Dan kalau semisal diteruskan, ini bisa menuju depresi. Nah, tadi kenapa saya bilang kok dihubungkannya dengan sapi, jerapah, ya karena memang pada ruminasi pada hewan itu, jadi kalau semisal nih si sapi gitu ya, sapi makan makanan itu setelah dilumat, dia setelah masuk ke lambung itu dia dimuntahkan lagi, baru nanti dimasukin lagi. Nah, jadi ketika ruminasi itu bentuknya adalah masih makanan, meskipun dengan tekstur yang berbeda ya, tapi itu masih makanan. Baru ketika dimasukin lagi, baru diproses lah itu proses pencernaan. Begitu juga dengan ruminasi pada manusia. Jadi diolah-olah aja terus di kepala tanpa ada penyelesaian masalah, tanpa ada ini harusnya seperti apa. Gitu. Lanjut. Kemudian worry atau khawatir. Nah, kebalikannya dengan ruminasi, kalau worry ini adalah terlalu memikirkan prediksi negatif atau hal buruk. Dan kita seringkali membuat skenario negatif tentang masa depan. Ini juga menurut Smith. Kalau tadi masa lalu ya, ini lebih ke masa depan. Dan kata-kata yang muncul biasanya what if, bagaimana jika, gimana kalau ini. Terus nanti kalau ini gimana? Jangan-jangan, gitu nggak? Teman-teman seringkali ngerasa gitu nggak? Atau kalau mungkin orang Jawa gitu kan, seringkali yang muncul kek gitu apa gitu. Jadi munculnya adalah kekhawatiran tentang masa depan, hal-hal yang belum terjadi. Untuk itu biasanya kita jadi mengumpulkan data nih untuk cari jawaban dan kepastian, tapi kita nggak ngerasa nyaman dari jawaban atau informasi yang kita dapatkan. Akhirnya kita jadi apa? Cemas. Jangan besok begini nih, nanti aku begini nih. Terus nanti kalau ini gimana? Itu gimana? Terus juga kita jadi stres sendiri dan takut. Lanjut. Nah, ini ada perbedaan antara ruminasi dan khawatir. Tadi yang ruminasi lebih fokus pada masa lalu, sesuatu yang sudah terjadi. Sedangkan khawatir, dia lebih fokus pada masa depan, sesuatu yang belum terjadi. Kemudian ruminasi, lebih melibatkan isu-isu seperti self-worth, rasa bersalah, kecewa, kehilangan, dan lain-lain. Karena memang tadi kejadian sudah berlalu nih, ada rasa bersalah, ada rasa penyesalan, dan sebagainya. Nah, kemudian sedangkan khawatir, karena ini belum terjadi, dia melibatkan ancaman yang akan datang dan pastinya belum terjadi. Kemudian pada ruminasi, sebenarnya pada taraf yang cukup, ini adalah digunakan untuk memberi makna, menambah wawasan, dan menyelesaikan permasalahan. Kenapa? Dengan begitu sebenarnya kan
kalau yang sudah kejadian itu sebagai evaluasi nih, oh berarti harusnya aku tidak begitu kalau misal itu kejadian lagi. Sebaiknya seperti itu. Sedangkan yang khawatir adalah ini untuk mengantisipasi dan mempersiapkan diri akan ancaman yang akan datang. Jadi ketika kita berpikir terhadap sesuatu yang akan datang, tapi positif gitu ya, sebenarnya kan itu sebagai antisipasi, sebagai pedoman kita untuk bikin rencana. Meskipun ya tadi, sebenarnya itu belum terjadi. Lanjut. Nah, kenapa sih overthinking itu jadi masalah? Ada beberapa dampak-dampak dari overthinking. Yang pertama adalah meningkatkan resiko permasalahan kesehatan mental. Ya tadi sudah disebutkan ada kecemasan, ada stres, ada depresi. Kalau itu terus-menerus overthinking dilakukan bisa jadi ke arah situ. Yang kedua, kesulitan dalam mengambil keputusan. Kenapa? Ya karena kita terus-terusan berpikir tanpa ada usaha untuk mengevaluasi, tanpa ada usaha untuk melihat sebenarnya dan membuat antisipasi gitu. Jadi ketika kita hanya memikirkan kenapa kok begini begitu, ya akhirnya kita sulit mengambil keputusan. Lalu yang berikutnya adalah gangguan pola makan, pola tidur, sistem pencernaan dan pernapasan. Ini lebih ke fisik sebenarnya. Tapi ya memang betul, teman-teman ngerasa juga kan ketika misal kita malam nih, makanya biasanya malam disebut dengan waktunya waktunya overthinking, waktu bagian overthinking gitu. Makanya tidurnya jadi lebih malam nih karena karena pikiran tuh penuh dengan overthinking. Nah, yang terakhir adalah menurunkan keberfungsian individu dan mengganggu aktivitas sehari-hari. Ngerasa nggak? Ketika teman-teman overthinking, terus akhirnya teman-teman jadi malas ngapa-ngapain, jadi nggak produktif, gitu. Yang tadinya mungkin harusnya besok kuliah nih, tapi ketemu dosen, takut, cemas karena pikirannya macam-macam, akhirnya mungkin malah nggak jadi berangkat ke kampus. Lanjut. Nah, ini yang ditunggu-tunggu. Bagaimana sih sebenarnya cara mengelola overthinking? Sebenarnya ada banyak cara, tapi saya akan sebutkan 4 yang bisa teman-teman lakukan. Yang pertama ada relaksasi nafas, kemudian ada mindfulness, kemudian melakukan aktivitas yang distraktif, yang terakhir adalah melatih pikiran. Yang pertama, lanjut, relaksasi nafas. Sebenarnya banyak teknik pernapasan, tapi ini salah satu aja adalah teknik 478. Kenapa sih kita perlu teknik pernapasan ini sebagai awalnya? Karena ketika kita overthinking itu rasanya apa sih? Kayak kita lari terus nggak sih? Kayak kita jalan terus tuh di kepala. Nah, untuk kita stopnya itu dulu ya dengan nafaslah yang baik. Apakah masalahnya selesai? Ya belum tentu memang. Tapi ketika kita sudah nafas dengan baik, oksigen yang masuk ke otak sudah baik, biasanya kita dapat berpikir dengan lebih mudah. Nah, salah satu tekniknya adalah 478. 4 itu adalah ketika kita ambil nafas secara perlahan melalui hidung selama 4 detik. Kemudian tahan nafas selama 7 detik. Kemudian yang terakhir adalah hembuskan nafas selama 8 detik dengan mulut yang mengerucut. Jadi kalau mau dicoba silakan misal tarik nafas. Oh ya, kalau bisa gunakan pernafasan perut gitu. Jadi ketika tarik nafas itu perutnya menggembung, sedangkan ketika mengeluarkan nafas perutnya mengempis gitu ya. Kalau bisa pakai pernafasan perut. Boleh kalau teman-teman mau coba, silakan coba tarik nafas selama 4 detik. 1, 2, 3, 4. Kemudian tahan nafas selama 7 detik. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Kemudian hembuskan nafas selama 8 detik dengan mulut. Jadi kayak tarik nafas dari hidung, tahan, kemudian hembuskan. Ulangi sebanyak 4 kali atau selama apapun yang membuat sampai kalian merasa lebih baik. Gitu. Oke, lanjut. Yang kedua, cara yang bisa dilakukan adalah mindfulness. Pernah dengar nggak teman-teman dengar mindfulness? Mungkin ada yang pernah dengar ya, atau mungkin seringkali lewat aja itu mindfulness. Mindfulness itu apa? Nah, mindfulness adalah
kemampuan yang dimiliki, kemampuan untuk memiliki kesadaran penuh di sini dan kini tanpa memberikan penilaian. Nah, ini Kak Nur sudah pernah mendengar ya. Jadi mindfulness adalah intinya biar kita sadar nih posisi kita ada di sini dan saat ini. Kayak semisal teman-teman sedang mendengarkan materi saya, tapi pikirannya ada di mana-mana. Oh ya, besok aku mau ngapain ya? Oh ya, ini tugasku belum selesai ya. Aduh, anakku gimana ya? Tuh, artinya teman-teman nggak mindfulness. Nah, kalau kita lihat di gambarnya itu, sebelah itu ada mindful, di mana otak kita penuh dengan hal-hal yang ada di kepala. Yang kedua adalah mindful. Jadi ya udah kita fokus misal dengan pohon dan matahari, yang satunya tuh penuh banget tuh. Nah, teman-teman lebih senang yang mana nih? Mindful or mindful? Gitu. Kenapa kita butuh mindful? Karena ketika kita overthinking, pikiran kita seringkali ke sana, ke sini, ke sana, ke sini. Ke masa depan, terus kemudian ke masa lalu, ke masa depan lagi, ke masa lalu, atau mungkin ya di masa depan terus, atau mungkin di masa lalu juga. Makanya kita perlu menarik kembali kesadaran kita di sini dan saat ini. Gitu. Nah, sebenarnya mindful ini banyak sih manfaatnya seperti mengurangi stres dan cemas berlebihan, meningkatkan fokus dan kesadaran, dan juga membantu kita mengendalikan dan menenangkan diri. Nah, mungkin kalau teman-teman bayangkan mindful adalah salah satu bentuk meditasi. Harus duduk siap, kemudian dengan lampu yang redup gitu ya. Sebenarnya nggak harus seperti itu. Maaf ada azan ya, nggak apa-apa sedikit. Nah, jeda, ini kedengeran nggak ya azannya, Mas? Oke, nggak apa ya. Aman. Aman ya. Nah, tadi ketika mungkin kita membayangkan mindful itu harus yang meditasi, duduk rapi gitu, sebenarnya nggak perlu begitu. Ada beberapa contoh mindful yang sederhana atau simple. Yang pertama adalah mindful breathing atau mindful dalam bernafas. Kenapa kita seringkali bernafas dengan ya udah udara masuk keluar gitu, tanpa kita menyadari betul apa sih yang terjadi ketika kita bernafas. Nah, ketika mindful breathing itu jadi ketika kita menarik nafas, rasakan udara yang masuk nih ke hidung. Gitu. Kemudian ketika kita menghembuskan nafas, rasakan juga udara yang keluar dari hidung atau dari mulut. Ketika semisal kita sedang berusaha untuk mindful, untuk fokus, terus kayaknya ada pikiran-pikiran yang overthinking tadi, tarik lagi ke nafas. Itu contoh mindful breathing. Kemudian bisa lagi contoh yang bisa dilakukan adalah mindful eating. Apa sih? Nah, coba nih, teman-teman ketika makan lebih sering ya udah makan 1, 2, 3 gitu terus selesai gitu, atau sebaliknya teman-teman betul-betul menikmati aktivitas makan tersebut. Jadi nih, misal ketika makan teman-teman rasakan betul rasanya seperti apa, bentuknya seperti apa, teksturnya seperti apa, dan juga aktivitas mengunyah dan menelan. Termasuk juga mungkin ada pengalaman-pengalaman tertentu yang berkaitan dengan aktivitas makan tadi. Jadi misalnya kita lagi makan soto gitu kan, oh baunya seperti ini, rasanya seperti ini, ada kuahnya, warnanya, jadi indera-indera kita diaktifkan di situ, dan ternyata ada pengalaman-pengalaman tertentu yang muncul saat makan soto. Oh iya, aku dulu pernah makan soto nih sama temenku berapa tahun yang lalu. Gitu. Jadi menyadari betul aktivitas makan kita saat itu. Gitu. Selanjutnya. Nah, cara ketiga yang bisa dilakukan adalah melakukan aktivitas distraktif. Aktivitas distraktif ini adalah strategi jangka pendek. Artinya bisa digunakan apabila memang kita belum menemukan
penyelesaian masalah dari overthinking kita tadi. Dan ini sebenarnya bukan hal yang perlu dilakukan terus-menerus ya, cuma dilakukan sebagai upaya untuk memperbaiki mood kita dulu. Nah, ketika mood kita sudah baik, baru kita cari solusi atau alternatif solusi. Kenapa? Kalau kita tadi kan udah bernafas udah dengan baik, akhirnya kita sudah mampu berpikir dengan cukup baik. Tapi kok kayaknya ada yang kurang nih, kayaknya kita belum siap nih untuk melakukan atau berpikir terhadap penyelesaian masalah, ya udah, lakukan dulu aktivitas distraktif untuk sementara. Dan aktivitas yang disarankan adalah aktivitas yang menggerakkan atau mendekatkan diri pada orang lain. Bukan terus aktivitas distraktifnya tidur, bukan yang terus bermain HP atau bermain sosmed gitu. Tapi adalah aktivitas-aktivitas yang memang kita gerak. Kalau misal teman-teman pernah dengar behavior activation, yaitu mengaktifkan fisik kita. Nah, kira-kira seperti itu. Seperti olahraga ringan, kalau yang biasa jalan ya silahkan jalan, atau mungkin hanya senam di rumah juga nggak apa-apa. Kemudian kalau misal ada yang senang masak ya silahkan masak, bersih-bersih rumah juga bisa merupakan aktivitas distraktif, atau sesekali mungkin teman-teman bisa nih ketemu teman-teman secara offline gitu, secara tatap muka. Bukan hanya sekedar terus searching-searching Instagram, atau hanya lihat-lihat ya sosmed-sosmed yang bisa jadi itu malah makin meningkatkan overthinking kalian. Lanjut. Nah, yang terakhir adalah melatih pikiran. Setelah kita tadi sudah latihan nafas, sudah berlatih mindfulness, mencari aktivitas distraktif, yang keempat yang bisa dilakukan adalah melatih pikiran. Melatih pikiran ini adalah salah satu penyelesaian masalah dari overthinking kita tadi. Nah, salah satu yang bisa dilakukan adalah yang pertama, silakan teman-teman tuliskan semua pikiran yang mengganggu. Jadi yang tadi di kepala nih, ditulislah di kertas. Atau kalau mau HP, ya udahlah kalau sekarang mungkin jarang pegang alat tulis, ya udah di HP. Tapi memang saran saya sih lebih baik di kertas. Nah, kemudian setelah tadi udah ketemu pikiran-pikirannya apa aja, di breakdown gitu kan, ditulis nih apa-apa aja, lingkari nih hal-hal yang bisa kamu kontrol. Karena biasanya yang ada di otak kamu adalah hal-hal yang tidak bisa kamu kontrol. Nah, sudah nih kamu udah dapat nih hal-hal yang bisa kamu kontrol, habis itu urutin prioritasnya yang mana nih yang perlu kamu lakukan. Baru yang terakhir, solusinya tuh apa dari hal-hal itu tadi. Boleh, next. Nah, ini ada beberapa contoh latihan yang bisa digunakan. Jadi ada 2 kolom. Yang pertama, tuliskan dulu pikiran-pikiranmu tadi. Habis itu dilingkarin. Yang tadi nih, yang kamu kontrol itu apa, yang bisa kamu kendalikan itu yang mana. Yang kolom setelahnya adalah apa nih langkah yang bisa kamu lakukan. Jadi kelihatan nih, misal overthinking saya adalah terkait masa depan saya. Masa depannya seperti apa nih? Oh, pekerjaan saya, kemudian jodoh saya. Nah, sebenarnya mana sih yang bisa kita kontrol? Oke, dari pekerjaan di breakdown lagi, yang bisa kita kontrol adalah misal mencari pekerjaan dengan sebaik-baiknya, melakukan interview dengan sebaik-baiknya. Sedangkan hal-hal yang kita nggak bisa kontrol kan tadi kayak semisal bagaimana hasilnya. Nah, itu deh yang nggak bisa kamu kontrol. Jadi bisa membedakan mana yang bisa kamu kontrol dan mana yang nggak bisa kamu kontrol. Gitu. Nah, oke. Lanjut. Nah, tadi sudah dijelaskan beberapa cara-cara yang bisa dilakukan secara mandiri. Tapi kok ternyata sudah dilakukan 4-empatnya, kok rasanya masih nggak nyaman nih. Apakah ini sebenarnya overthinking yang memang perlu bantuan, atau sebenarnya masih bisa nih dilakukan atau dijalani atau dikelola sendiri. Nah,
ini saya akan menjelaskan kapan sih sebenarnya teman-teman perlu bantuan ke profesional, termasuk terkait overthinking tadi. Yang pertama, distress. Adanya timbul perasaan yang tidak nyaman. Jadi udah bolak-balik overthinking, dan itu bikin teman-teman merasa nggak nyaman terus-terusan. Kalau semisal teman-teman berpikir tadi yang overthinking pertama, teman-teman jadi mengevaluasi, akhirnya ada jalan keluarnya, gitu. Nah, yang menimbulkan distress adalah bolak-balik yang muncul adalah rasa bersalah, rasa menyesal, kemudian bahkan jadi merasa rendah diri, menganggap bahwa berarti aku semuanya udah jelek nih, aku semuanya gagal nih karena ada kegagalan-kegagalan di peristiwa-peristiwa sebelumnya. Nah, itu yang namanya distress. Terus yang kedua, dysfunction atau tidak bisa melakukan hal produktif seperti sebelumnya. Karena overthinking, teman-teman tuh jadi yang kuliah jadi malas kuliah, yang kerja jadi malas kerja. Kemudian pola tidur juga jadi terganggu, pola makan yang tadinya makannya normal jadi makannya banyak atau sebaliknya jadi malas makan. Itu udah salah satu bentuk disfungsi. Yang ketiga adalah devian, timbulnya perilaku menyimpang secara norma sih sebenarnya. Jadi ketika semisal yang lain tuh pada suatu kondisi yang teman-teman yang lain kok kayaknya harusnya dengan peristiwa tertentu dia senang, tapi karena kamu banyak overthinking, kamu malah kok kayaknya murung sendiri sih, gitu. Jadi beda dari teman-teman yang lain. Kemudian danger atau berbahaya, baik bagi diri sendiri maupun orang lain. Ya mungkin ada yang akhirnya karena pikiran-pikiran itu terus ada di kepala, jatuhnya ke self-harm atau perilaku menyakiti diri sendiri. Itu kan bahaya ya. Terus kemudian yang terakhir, durasi. Ternyata durasinya udah selama 2 minggu nih berturut-turut kok nggak hilang-hilang. Ketika misal teman-teman overthinking, ya udah cuma 5 menit habis itu selesai. Besok juga ternyata ada overthinking, tapi 5 menit selesai. Dan nggak ada perilaku berbahaya, dan masih bisa produktif seperti biasanya, sebenarnya nggak apa-apa, masih wajar-wajar aja. Tapi kalau ternyata sudah 2 minggu nih berturut-turut nggak bisa hilang, nah berarti teman-teman perlu dibantu oleh profesional. Begitu. Ada lagi enggak ya? Next, boleh? Kayaknya sudah sih. Nah, ini tadi referensi yang saya pakai sudah cukup sih. Ada lagi ya, Mas ya? Nggak ada ya? Oke. Mungkin itu saja dari saya. Semoga bermanfaat buat teman-teman semua. Silakan yang ingin bertanya atau mungkin mau sharing juga boleh. Saya kembalikan ke Kak Meti. Teman-teman yang mau bertanya, silahkan bisa raise hand langsung sharing atau bisa ditulis di kolom chat nih. Oke, sambil menunggu saya ini ya Kak, memberikan kesimpulan ya. Jadi overthinking itu lebih fokus kepada banyak permasalahan ya Kak, sehingga lupa nih, kurang menyadari nih solusinya apa, justru malah ke permasalahannya terus yang begitu banyak, sampai berdampak menjadi cemas, depresi, dan gangguan mental lainnya seperti self-harm dan lainnya. Nah, solusinya itu seperti melakukan mindfulness atau bisa meminta bantuan ke profesional, ke psikolog. Mungkin juga saya menambahkan ikut komunitas gitu ya Kak, biar positif dan tidak terlalu banyak diam nih di rumah gitu. Kemudian yang jelas ini ya Kak, mungkin ada kontrol diri ya. Jadi ada kesadaran diri, oh kayaknya saya lagi overthinking deh, stop gitu. Mungkin seperti itu ya buat tambahannya Kak. Oke, teman-teman ada yang mau ditanyakan atau mau raise hand, silahkan.
Boleh ada yang mau bertanya? Nggak apa-apa. Soalnya kan tadi dari yang survei pertama itu kan nggak ada nih yang menuliskan tidak pernah. Kalau asumsi saya berarti ya memang teman-teman jarang atau bahkan sering nih overthinking itu tadi. Nah, selain bertanya, mungkin teman-teman juga boleh sharing nih kira-kira sejauh ini apa yang sudah dilakukan ketika teman-teman overthinking itu. Gitu. Jadi mungkin teman-teman yang aku udah bisa melakukan ini Kak dan itu works di aku gitu. Atau mungkin teman-teman yang lain juga boleh. Oke. Kayaknya sudah ada Kak Meti. Dari Kak Sinta nih, overthinking ini normal nggak sih Kak? Dan apakah ini suatu penyimpangan? Oke, terima kasih. Nah, overthinking ini sebenarnya wajar dialami oleh siapa aja. Gitu. Saya pun pernah mengalami overthinking, Kak Meti juga pernah mengalami overthinking. Tadi juga dari survei juga tidak ada yang menyebutkan bahwa tidak pernah melakukan overthinking. Jadi overthinking bisa dibilang adalah hal yang wajar, hal yang normal. Tapi bagaimana overthinking ini sebenarnya sudah mengganggu atau belum nih aktivitas atau fungsi kita sehari-hari dengan tadi distres kah, ada disfungsi kah dan sebagainya. Gitu. Dan apakah ini sebagai sebuah gangguan ya? Oh, penyimpangan. Oke, bukan penyimpangan sih sebenarnya. Atau kalau misalnya ditanyakan gangguan atau bukan nih gitu. Karena kan kalau misalnya datang saya overthinking, apakah itu sebuah gangguan? Bukan. Jadi overthinking adalah sebuah istilah, gitu kan? Istilah atau apa ya namanya gejala boleh yang tadi disebutkan bahwa kita berpikir terus-menerus baik terhadap masa lalu atau masa depan. Sebenarnya ini masuk gangguan atau bukan? Bukan. Meskipun beberapa gangguan ada overthinkingnya. Kayak tadi ada cemas tuh, ada depresi, ada stres. Bisa jadi mereka juga mengalami overthinking. Meskipun orang yang dengan overthinking tidak selalu dia memiliki gangguan. Gitu. Semoga bisa dipahami ya. Overthinking itu mungkin yang menyebabkan depresi dan cemas gitu ya Kak. Dan harus ada intensitasnya nih. Jadi overthinking itu wajar juga nih teman-teman. Nah, ada lagi nih Kak dari Kak Sari. Pertanyaannya, kalau latah termasuk overthinking nggak tuh Kak? Nah, kalau latah itu kan sudah diucapkan ya, sedangkan overthinking di sini yang dimaksudkan adalah yang ada terus di kepala. Gitu. Nah, memang bisa jadi latah itu keluar karena udah ada nih di kepala. Jadi bedanya mungkin orang yang latah sama nggak latah, kalau yang latah itu sudah terucap, yang nggak latah hanya di kepala. Nah, sebelum saya, karena saya nggak bisa menjawab sebenarnya ini overthinking atau enggak, tergantung orangnya. Dia latah, sebelumnya ada pikiran itu apa enggak? Atau sebenarnya nggak ada pikiran itu, terus udah tiba-tiba keluar. Berarti itu bukan overthinking. Tapi kalau memang didahului dengan pikiran yang tertanam terus, berulang-ulang terus di kepala, nah berarti memang itu karena overthinking itu tadi. Gitu. Kak Sari, semoga terjawab ya Kak. Ada lagi teman-teman yang ingin ditanyakan? Ada yang mau raise hand, sharing-sharing? Boleh kalau ada yang mau sharing, mau bertanya, nggak apa-apa. Kayaknya udah nggak ada lagi nih Kak. Oke, kayaknya udah bisa ini ya, Udah mempraktekkan. juga gitu ya overthinking tuh seperti apa dan
overthinking itu suatu kewajaran juga ya Kak, mungkin lebih kepada suatu respon juga dari banyak pikiran gitu Kak. Baik, terima kasih Kak Nanda atas pemaparannya, dan saya kembalikan ke Kak Novi. Oke, terima kasih Kak Komiti. Dan terima kasih Mbak Nanda sebagai narasumber kita telah membagikan ilmunya kepada kita semua. Selanjutnya nih, kita mulai sesi foto dulu. Bagi teman-teman yang berkenan untuk on cam Zoom-nya, biar sebagai kenang-kenangan buat tim kita boleh. Boleh yang mau on cam. Saya kasih aba-aba ya. Sudah siap Mas Mirza? Oke. 1, 2, 3. Lagi. Ayo, ada yang masih mau on cam? 1, 2, 3. Oke. Oke, udah cukup. Selanjutnya, buat teman-teman nih bisa isi link presensi yang ada di chat. Yang ada di chat itu ya, nanti diisi, jangan lupa untuk sertifikat sama untuk konsultasi gratis nanti yang akan saya umumkan. Kemudian langsung aja untuk pengumuman pemenang ya, konsultasi gratisnya untuk acara webinar seri 1, 2, 3, dan 4. Bagi pemenang sesi konsultasi, yang pertama adalah Kakak Miftahun. Kakak Miftahun ada nggak ya kira-kira? Kakak Miftahun. Baik, nanti bagi para pemenang untuk Kakak Miftahun nanti bisa menghubungi panitia yang ada di grup WA ya, nanti terkait dengan jadwal dan keterangan lebih lanjutnya. Gitu. Untuk pemenang kedua nih ada Kakak Wahyu Cahyo. Ada nggak nih Kakak Wahyu Cahyo? Kayaknya tadi ada. Kakak Wahyu Cahyo. Kakak Wahyu Cahyo ada ya? Ada. Selamat ya Kakak Wahyu Cahyo. Nanti bisa langsung menghubungi panitia yang ada di grup WA terkait jadwal sama keterangan lebih lanjutnya gitu. Selanjutnya pemenang yang ketiga. Pemenang yang ketiga ini ada Kakak Inyoman ya kemarin. Kakak Inyoman ada nggak nih? Kakak Inyoman. Untuk Kakak Inyoman, nanti juga bisa menghubungi panitia yang ada di grup WA terkait jadwal dan keterangan lebih lanjutnya gitu. Dan yang terakhir hari ini, selamat untuk Kakak Sari. Kakak Sari selamat. Kakak Sari selamat telah memenangkan sesi konsultasi gratis. Untuk hari ini nanti bisa menghubungi panitia yang ada di grup WA chat ya Kak ya, terkait jadwal sama keterangan lebih lanjutnya gitu. Selamat untuk para keempat pemenang kita. Tepuk tangan. Baik. Jangan lupa ya teman-teman untuk chat dan isi link presensi yang ada di grup ini di chat Zoom. Kemudian sesi konsultasi gratis ini disponsori oleh Your Mind Consulting, di mana konsultasi ini senilai Rp400.000 per jamnya. Jadi selamat untuk para pemenang. Selamat, baik. Udah tiba waktu penutup. Terima kasih kepada para panitia, terima kasih kepada para peserta, terima kasih kepada para sponsor yang telah meramaikan acara webinar series kita dari seri 1, 2, 3, dan 4. Terima kasih untuk semuanya. Ya, nanti juga kita setiap bulannya akan ada webinar lagi. Nanti akan kita infokan lebih lanjut ya, tentunya ada di grup WA. Jadinya jangan sampai keluar dulu dari grup WA. Nanti akan ada informasi lebih lanjut dan info yang lebih menarik setiap bulannya tentang webinar yang akan kita selenggarakan lagi. Yeay. Terus terima kasih
Saya tutup acara webinar series keempat kita. Terima kasih untuk para peserta yang telah meluangkan waktu. Terima kasih kepada para narasumber-narasumber. Baik, saya selaku MC hari ini izin pamit. Tetap semangat, jangan overthinking. Saya undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih teman-teman semuanya. Nanti akan ada pengumuman lagi di jangan keluar dulu, dan nanti ada namanya dikirim juga. Nah, akan ada jadwal untuk sesi gratisnya, bisa chat dengan panitia.